Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baiklah, berdoa dimulai. Indonesia Raya. Kita mulai dari Angga Septa Priyoga ya. Aris Ardiansa, Bayu. Silakan periksa kerapiannya, apakah jilbabnya sudah rapi, apakah bajunya yang masih keluar tolong dimasukkan ya. Dan tolong buat yang cowok-cowok itu rambutnya nanti pulang ke rumah dipotong ya. Kalau sudah agak sedikit panjang, nanti kalau ada razia takutnya kena razia ya. Nah kalau sudah periksa kerapiannya, sekarang boleh lihat sekelilingnya atau mungkin masih ada sampah. Tidak ada ya. Saya kelas ini memang selalu bersih ya. Mudah-mudahan setiap harinya selalu dalam keadaan bersih. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang komponen kimiawi penyusun. Penyusun apa? Penyusun sel. Ya, itu ada komponen anorganik dan ada komponen organik. Kira-kira kalau komponen anorganik itu apa saja? Oke, artinya apa nanti? Ada air, vitamin, dan mineral. Komponen anorganik penyusun sel itu ada air, vitamin, dan mineral. Benar sekali, itu adalah komponen anorganik. Kalau ada komponen anorganik, berarti sel juga punya komponen organik. Apa? Ayo, kita tahu apa komponen organik penyusun sel? Oke, silakan Ri. Terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Oke, berarti di komponen organik sel itu ada karbohidrat, apa tadi? Protein, lemak, dan asam nukleat. Berarti sel itu punya komponen organik dan komponen anorganik. Di komponen anorganik tadi ada air ya. Ada gambar Pak Tentara. Terus juga ada gambar satu kulinya ya. Satu Pak Tentara, kenal ya? Tidak tahu. Tidak tahu? Kirain kenal. Ya. Nah, itu adalah gambar sekelompok orang sedang membangun satu buah rumah. Untuk membangun sebuah rumah di sana tidak jelas itu ada bata. Ya, tutup kecilnya ada bata. Sama seperti gedung sini, gedung ini. Gedung ini terdiri di atas banyak bata-bata disusun sehingga terjadi gedung seperti ini. Sama dengan tubuh kita, ya. Tubuh kita anggap ada bata itu dasarnya, ya. Tersusun atas banyak sel sehingga terbentuklah satu struktur tubuh, ya. Ternyata di dalam sel itu, walaupun sel itu adalah bagian terkecil dari struktur tubuh makhluk hidup, ya. Bukan kita saja. Makhluk hidup berapa yang kemarin? Manusia, ternyata di dalam sel, walaupun dia itu adalah bagian terkecil dari tubuh, itu masih juga ada organ-organ di dalamnya, ya. Itulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita makhluk hidup, ya. Ternyata di bagian yang kecil itu masih ada organ struktur yang lebih kecil lagi, yang fungsinya sangat penting sekali untuk siklus kehidupan kita, ya. Untuk kita beraktivitas, misalnya respirasi, ya, dan lain-lain. Dan itu semuanya ada di dalam sel. Tujuan untuk belajar kita pada hari ini boleh kita lihat di layar sana melalui video pembelajaran strategi dapat menganalisis struktur organel yang terdapat dalam sel yang baik. Nanti Pak akan melayangkan video pembelajaran, ya. Di situ nanti kalian bisa menganalisis tentang struktur organel sel dengan baik dan benar, ya. Ternyata dalam sel itu ada organel-organelnya yang mempunyai fungsi dan perannya masing-masing. Kemudian di nomor 2, tujuannya melalui kajian literatur peserta didik mampu menelaah fungsi organel sel dengan benar, ya. Jadi nanti kalian bisa menelaah apa itu fungsi-fungsi organel. Misalnya ada mitokondria, retikulum endoplasma, dan lain-lain. Kemudian
Yang ketiga, melalui kajian literatur, itu peserta didik dapat membedakan antara struktur sel hewan dan struktur sel tumbuhan dengan tepat. Ya, nanti kita akan mengamati struktur sel hewan dan struktur sel tumbuhan. Nah, untuk lebih jelasnya tentang materi sel ini, kita lihat video pembelajaran berikut ini. Ya, sekarang mulai perhatikan videonya, kita lihat. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat ya. Saat musim hujan, biasanya kita suka menikmati makanan yang hangat dan berkuah seperti mie ayam, soto, atau bakso. Dalam semangkuk bakso, terdapat bakso, mie, sayuran, dan kuah yang jika disatukan akan memberikan rasa yang lezat. Nah, tahukah teman-teman, semangkuk bakso tadi ternyata mirip dengan salah satu unit dalam tubuh kita, yaitu sel. Di dalam semangkuk bakso terdapat mangkuk yang bentuknya menyerupai membran sel. Kuah bakso diibaratkan dengan cairan sel atau sitoplasma. Kemudian, unsur-unsur penyusun bakso sama halnya dengan organel-organel yang ada di dalam sel. Semua komponen yang ada di semangkuk bakso memiliki fungsi yang berbeda-beda dan saling melengkapi sehingga tercipta rasa bakso yang lezat. Begitu pula dengan sel. Walaupun berukuran kecil, sel memiliki organel-organel yang memiliki struktur dan fungsi yang beragam dan saling bekerja sama. Kira-kira apa aja ya organel-organel sel dan fungsinya? Kita akan mempelajari. Kalian sudah menemukan masalah ya dari berbagai hasil pengamatan dari video pembelajaran tentang struktur sel yang sudah Pak tampilkan di video tadi ya. Nah, sekarang tugasnya Pak akan bagikan kalian RKPD dan di sini Pak bagi menjadi 5 kelompok ya. Kalau nama-nama kelompok tadi sudah Pak share linknya di grup. Jadi nanti silakan kalian duduk berhadapan-hadapan sesuai dengan kelompoknya masing-masing tadi. Ya, silakan. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ini Pak bagikan RKPD-nya. RKPD-nya bisa diakses langsung di grup ya, di grup dan juga kalian tampilkan di sini ini RKPD-nya. Masing kelompok satu ya. Silakan kalian temukan masalah yang ada di LKPD tadi ya. Kalian bahas berdasarkan hasil pengamatan kalian melalui video pembelajaran yang sudah Pak tampilkan tadi ya. Jadi nanti akan diskusi dengan kelompoknya yang sudah Pak bagi tadi. Masing-masing ini jumlahnya ada 5 orang ya. Silakan berdiskusi, baca dulu LKPD-nya, nanti kalian isi ya. Boleh menggunakan cari buku pakai atau boleh searching di Google juga boleh ya untuk mengisi kolom-kolom yang sudah Pak kasih tadi ya. Silakan. Ini Pak kasih waktu 20 menit ya. 20 menit untuk kalian mengerjakan LKPD tadi. Silakan didiskusikan di kelompoknya masing-masing ya. Jawabannya boleh cari di Google kan?
20 menit dari sekarang ya. Dan isinya kalau sudah selesai nanti kita presentasikan hasilnya ke depan. Sesuai mana? Ini kan ada dua gambar ya. Dan masalahnya yang mana yang masuk sel prokaryotik dan mana yang eukaryotik. Misalnya anggap ini gambar 1, ini gambar 2 ya. Kemudian yang ini kalau sel hewan itu dia punya inti sel, tidak ya. Kalau sel tumbuhan kalau ada, kalau tidak. Mestinya di sel hewan nukleus apa? Di sel tumbuhan nukleus juga apa ya? Nanti kita presentasikan, ini namanya sel hewan dan ini adalah sel tumbuhan. Ya, sel tumbuhan. Ini organen-organelnya. Kalau di sel hewan dia memiliki membran plasma, nukleus, sitoplasma, cairan sel, nukleolus, anak inti, badan Golgi, mitokondria, vakuola, lisosom, dan retikulum endoplasma. Sedangkan untuk sel tumbuhan, di sini dia punya dinding sel, ya. Terus dia punya membran sel, ada kloroplasma. Ini ada nggak tadi di sel? Di sini, nggak ada kan? Ya. Terus ada nukleolus, ada RE, nukleus, dan mitokondria, ya. Nah itu pemahamannya tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, ya. Dan bisa lihat ini ada videonya tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan tadi. Pertama, dinding sel. Dinding sel memiliki struktur yang terdiri dari dinding primer, dinding sekunder, lamela tengah, dan plasmodesmata. Dinding sel tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Selulosa bersifat kaku dan memberi bentuk sel, serta mempertahankan turgiditas sel. Fungsi dari dinding sel antara lain menyokong sel, melindungi selaput plasma, memelihara keseimbangan sel dari tekanan, dan memberi bentuk pada sel. Autologous, vakuola yang mendominasi sel tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Vakuola makanan, vakuola yang berfungsi sebagai tempat pencernaan, perkembangan proplastida di daerah meristematik. Berdasarkan pigmen yang dikandungnya, plastida dibedakan menjadi kloroplas, mengandung klorofil yang berguna sebagai tempat fotosintesis, membebaskan enzim keluar sel atau eksositosis, menghancurkan diri sel atau autolisis. Dan organel khusus kedua adalah sentriol. Dari kelompok yang ikutin tadi ya, silakan tuh. Kita diskusikan bersama-sama tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Berdiri aja, bisa bapak sini. Sini, maju sini. Ya, yang lain tolong perhatikan, kita saksikan presentasi dari kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3, dimulai dari kelompok 3, kelompoknya Putri dan Sistra. Silakan, Put. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri, saya Sistra Adminta. Saya Bersakut. Saya Muhammad. Di sini ada tujuan dari perbedaan sel dan hewan dan sel tumbuhan. A. Tujuan membedakan sel hewan dan sel tumbuhan melalui gambar yang di kertas tadi ya. B. Langkah-langkah kegiatan. 1. Kerjakanlah sesuai dengan petunjuk soal. 2. Carilah informasi dan berbagai sumber. 3. Diskusikan dengan teman sebangku. Langsung ke jawaban yang tadi. Apa fungsi badan geologi pada sel hewan?
karena sel hewan sangat menyebabkan bosan. Pada Dori apa sih? Oke, tadi pertanyaannya yang pertama itu adalah fungsi badan Golgi. Itu fungsi untuk apa? Untuk sekresi ya, untuk sekresi. Kemudian kenapa pertanyaan dari Dori, apa perbedaan ribosom pada sel hewan dan ribosom pada sel tumbuhan? Ya, kalau ribosom pada sel hewan untuk sintesis protein, sedangkan pada struktur sel tumbuhan itu sintesis proteinnya itu lebih banyak dilakukan di dalam mitokondria. Ya, jadi itu perbedaannya dari ya. Oke, silakan tutup. Sudah. Inilah presentasi dari kami. Bila ada kata yang salah kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya. Ya, terima kasih guru yang sudah bertanya tadi. Dan untuk berikutnya silakan ke kelompok mana siap? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan LKPD perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sebelum kami melakukan presentasi ini, lebih baik kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sasmita Diraja sebagai moderator. Saya Angga Serta Bayoga. Saya Media Fidiansa. Saya dari Purnawirawan. Saya Ruben Dianesta. Baiklah, langsung ke tes ya. Tujuan membedakan sel hewan dan sel tumbuhan melalui gambar. Bisa kalian lihat. Dan langsung ke B. Langkah kegiatan. 1. Kerjakanlah sesuai dengan petunjuk soal. 2. Carilah informasi dan berbagai sumber. 3. Diskusikanlah dengan teman sebangku. C. Soal perhatikan kedua gambar ini. Ini ada sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Langsung saja, dari kedua sel di atas, manakah yang tergolong sel prokaryotik dan sel eukaryotik? Jelaskan alasannya. Oke, kepada Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sistra Agita. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 1. Apa yang terjadi jika sel tumbuhan diambil selnya? Pertanyaan dari Sisra. Ya, apa yang terjadi jika sel tumbuhan diambil selnya? Ya, oke, silakan dijawab. Sel tidak akan bisa tumbuh, metabolisme, bereproduksi, dan membentuk protein yang diperlukan sehingga tumbuhan akan mati. Apakah sudah jelas? Jelas. Ya, yang namanya kalau sel diambil ya otomatis sel akan mati ya. Dia tidak akan tumbuh, tidak akan berkembang ya. Berarti sel itu sangat penting dalam struktur tubuh makhluk hidup ya, karena dia mengatur semua aktivitas kehidupan dari makhluk hidup ya. Silakan, mungkin masih ada yang mau bertanya. Oke, perkenalkan namanya siapa? Kenalkan, nama saya Ruben Diansa dari kelompok 2 ingin bertanya. Mengapa sel tumbuhan cenderung tidak dapat berubah bentuk? Karena tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku. Dinding sel bagi tumbuhan bukan hanya melindungi tumbuhan, melainkan juga memberi bentuk. Apakah sudah jelas? Ya benar, dinding sel pada tumbuhan itu adalah memberi bentuk pada tumbuhan sehingga tumbuhan itu bisa tegak dengan sempurna. Dia kaku ya, beda kalau dengan sel hewan. Dinding sel pada hewan dia elastis ya, dan berubah bentuk ya. Kalau untuk tumbuhan dia dinding selnya tetap ya. Silakan, mungkin sudah selesai, boleh tutup. Baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok TPI dan teman-teman tadi yang sudah
sudah mempresentasikan hasil PPD-nya dengan ya. Ada satu Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah dari kelompok lain ini ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Jelaskan fungsi ribosom pada tumbuhan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Reza. Untuk menghasilkan enzim yang dapat merubah asam lemak menjadi gula pada proses tumbuhan. Apakah sudah jelas? Jelas. Apakah dari kelompok lain ada yang ditanyakan? pertanyaan fungsi apa? Ribosom pada tumbuhan. Ya, berarti fungsi ribosom itu apa tadi? Mengubah asam lemak menjadi gula pada proses tumbuhan. Mengubah proses asam lemak menjadi gula, ya, jadi gula. Berarti itu dalam membantu proses sintesis protein, ya. Jadi fungsi ribosom itu adalah untuk proses sintesis protein. Oke, masih ada pertanyaan kelompok berikutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Kami ingin bertanya kepada kelompok 5. Mengapa tumbuhan memiliki dinding sel sedangkan hewan tidak? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Upi. Tumbuhan memiliki dinding karena memberikan struktur kekuatan mekanik sehingga tumbuhan tetap kaku dan tegal. Sedangkan hewan memiliki kletoa atau rangka. Apakah sudah jelas? Ya, itu perbedaannya tadi ya. Kenapa tumbuhan memiliki itu tadi? Karena kalau pada hewan dia punya rangka, sehingga hewan itu bisa tegak dengan sempurna. Sama seperti kita sekarang, yang diskusi dia tegak dengan sempurna. Nah, karena dia punya rangka, ya. Kalau tumbuhan dia punya apa? Dinding bisa, sehingga tumbuhan bisa tegak berdiri dengan sempurna. Oke, silakan ditutup. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Baiklah, itulah tadi presentasi Hewan yang ya, tapi dari struktur sel hewan dan sel tumbuhan kalian amati melalui video pembelajaran tadi, kalian sudah bisa menentukan apa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, ternyata ada beberapa organel yang dimiliki oleh sel hewan, tidak dimiliki oleh sel tumbuhan, dan ada beberapa organel juga yang dimiliki oleh sel tumbuhan dan tidak dimiliki oleh sel hewan. Ya, ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk presentasi kita pada hari ini? Silakan, yang coba Sasmita Diraja kasih kesimpulannya apa? Ya, silakan berdiri untuk memberikan kesimpulan dari presentasi makalah kita di hari ini. Baiklah, kesimpulan pada sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan ada sentrosom dan vakula yang berukuran kecil dan sitosol. Kalau pada sel tumbuhan, Memiliki glikoson dan kloroplas dan vakula yang berukuran besar. ya, itu ada beberapa organel yang sudah disimpulkan benar. Saya duduk aja ya, yang sudah disimpulkan oleh Sasmita Derajat, ya, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, boleh kalian lihat di tabel berikut ini. Ya, di sini sudah Pak tayangkan di slide-nya. Ya, itu ada faktor perbedaannya. Kalau sel tumbuhan ukurannya besar, kalau sel hewan ukurannya lebih kecil. Kemudian bentuk sel tumbuhan tetap, sel hewan tidak tetap. Di tumbuhan dia punya kloroplas atau zat hijau daun. Ya, zat hijau daun. Kalau di sel hewan tidak ada. Kalau di lisosom di sel tumbuhan tidak ada. Kalau di sel hewan ada untuk sistem pencernaan intraselnya. Ya. Kemudian untuk plasmodemata tumbuhan ada, hewan tidak ada. Ya, terus ada yang keenam organel peroxisom. Kalau di tumbuhan ada 2 macam, dan bedanya kalau di sel hewan itu ada 1 macam. Ya, untuk glikosistom itu sel tumbuhan ada, sel hewan tidak ada. Dinding sel tumbuhan ada. Dengan ada dinding sel ini tadi, maka tumbuhan itu bisa tegak sempurna. Ya, strukturnya kaku ya. Beda dengan
sel hewan. Sel hewan dia lebih elastis, ya, dia tidak ada dinding sel. Kemudian pakola. Pakola sel tumbuhan besar apa kecil tadi? Besar. Kalau pakola sel hewan kecil, ya, karena pakola pada sel tumbuhan dia menyimpan air dan makanan. Ya, makanan. Kemudian sentrosom, sel tumbuhan tidak ada dan sel hewan ada. Ya, nah itu tadi kesimpulan materi kita pada hari ini tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, untuk pemahaman kalian lebih dalam lagi tentang materi yang sudah Pak jelaskan tadi, yang sudah kita diskusikan tadi dari masalah yang akan temukan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, di sini Pak akan kasih semacam post test ya untuk latihan kalian. Ini ada beberapa soal, nanti silakan kalian kerjakan. Pak kasih waktu kurang lebih selama 10 menit ya untuk mengerjakan soal post testnya ini tadi. Dan untuk link post testnya itu bisa kalian akses, sudah Pak kirim ke grup kelas kalian tadi melalui sebuah tadi. Senang kan? Senang. Seru. Bahagia. Ya, kenapa? Karena dengan belajar ini tadi kalian bisa tahu tentang sel hewan dan sel tumbuhan yang menjadi struktur terkecil dari struktur tubuh kita. Ya. Jadi alhamdulillah kalau hari ini kalian sudah merasa senang, sudah merasa bahagia, sudah merasa gembira, ya, tentang materi yang kita pelajari tentang struktur sel hewan dan struktur sel tumbuhan. Ya. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan tadi itu bisa kalian pahami dengan sebenar-benarnya ya, tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ya. Dan tadi kalian sudah melakukan presentasi dari 5 kelompok ya, semuanya bagus, semuanya aktif ya, presentasinya bagus, jawabannya bagus, hasil penjelasannya juga bagus ya. Tapi ada yang lebih bagus ya. Yang lebih bagus itu dari kelompok 1. Terima kasih buat kelompok 1 tadi sudah aktif untuk menyampaikan materinya dan menjawab pertanyaan, mengerjakan aplikasinya sudah aktif. Bisa kasih tepuk tangan dulu. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 juga bagus. Ya, kasih tepuk tangan untuk ya, pastinya kita semangat untuk kita belajar biologi. Ya, kita bertemu kembali pada minggu depan tentunya dalam pelajaran bersama, pelajaran biologi. Nah, sebelum Pak akhiri pelajaran kita pada siang hari ini, untuk minggu depan ya, tolong tugasnya kalian pelajari tentang transport membran pada sel. Ya, transport membran pada sel itu untuk kalian pelajari pada minggu depan ya, supaya nanti pas masuk materi minggu depan kalian sudah ada pemahaman dan siap tentang transport membran sel. Ya, terima kasih atas perhatiannya, yang masih tetap semangat ya. Dan kita tutup pelajaran kita pada siang hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Ya, selamat siang, Pak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.